Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Hanifah Rimadani dengan NIM 21211112855 dari kelas 3H, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada normatif, sosiohistoris, filosofi. Normatif, suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Yang kedua ada sosiohistoris. Sosiohistoris dalam pengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial, berupa interaksi, struktur, simbol, institusi, dan kesejarahan berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga ada filosofi. Pendekatan filosofi yang dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Perkembangan kajian fikih siasah dibedakan menjadi 3. Yang pertama pada periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa daulat Bani Abbas barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328. Yang terakhir yaitu periode modern. Periode modern ditandai dengan oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.